Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1538. Langit cerah, dan dia melangkah ke kota kuno, menghabiskan 500 batu sumber, menyewa taman kecil, mengorbankan atmosfer rahasia lingkaran sihir, mengorbankan pesona, dan mengasingkan diri dari dunia luar. Pada titik ini, dia mengeluarkan banyak bahan, dan dengan itu, ada juga tubuh Ordo Suci Agung, yang dia tahu, hukuman tanah suci surga, yang telah memburunya. Di reruntuhan kuno di masa lalu, pria ini ingin membunuhnya dan memenangkan harta, tetapi binatang buasnya tidak mampu mengangkat kepalanya. Bukan saja dia kehilangan harta, tetapi dia juga kehilangan nyawanya. Dia memiliki pikiran yang jernih dan menggantung tubuh suci yang besar di udara. Xianhuo dan Tianlei membungkus tubuh terlepas dari perintah mereka, pertama-tama memadamkan tubuh dan kemudian memadamkan pembuluh darah, meningkatkan kekuatan tubuh. Menyempurnakan tingkat suci Pangeran Suci, bahan yang dibutuhkan bahkan lebih menuntut. Setiap bagian adalah harta yang sulit ditemukan, ia dilebur ke dalamnya satu persatu, yang lebih hati-hati daripada Raja Suci. Kesibukan ini lebih dari selusin jam dalam sekejap, dan tidak sampai larut malam ia perlahan-lahan menutup tangannya. Yin-yin yang suci akan mati, berdiri di taman, seperti monumen, berdiri tegak, sangat berat, dan ladang gasnya sangat kuat, tidak sebanding dengan tingkat Raja Suci. Menjadi seorang pangeran yang sekarat, itu lebih baik daripada seorang beku yang tidak bisa hidup, tetapi itu jauh lebih kuat daripada seorang beku yang hidup. Setelah istirahat singkat, dia mengeluarkan tubuh suci agung yang kedua, dan menjadi suci agung di kuil kaisar sebelum kematiannya. Sebagai hukuman suci pada hari itu, membunuh lebih banyak orang tidak mungkin, dan dia malah dibunuh. Waktu berlalu dengan lambat, malam berlalu, hari baru datang, dan malam tiba. Ye Chen tidak beristirahat di tengah, satu demi satu pil dan satu pil, seperti orang gila, tidak pernah lelah, dan tidak peduli dengan konsumsi. Dengan kata lain, dia memiliki hati di dalam hatinya, dan setiap kali dia lelah, gambar kota kuno nantian tanpa sadar muncul di benaknya, dan wanita berambut ungu itu tidak buta. Bukankah dia adil untuk mereka? Karena alasan ini, dia tidak ragu menghabiskan seluruh hartanya. Karena alasan ini dia tidak ragu untuk sementara menyerah ke Gurun Barat, dan karena alasan ini dia tidak ragu untuk menghadapi dua keluarga Jin Wukunpeng. Ini adalah salah satu kepercayaannya, sama seperti dia melakukan segalanya 200 tahun yang lalu, dia juga harus menebus darah dan hutang setan-setan surgawi. Dia tidak sendirian, tetapi dia berani untuk menggulingkan dunia. Itu cerah, dan itu gelap. Hari demi hari, dalam sekejap mata, sudah lebih dari sebulan. Dia masih mematung, mulutnya penuh dengan janggut, wajahnya lelah, matanya sedikit cekung, dan mata yang dalam itu juga ditutupi oleh darah merah yang disembunyikan, dan dia ingin darah mengalir keluar. Hingga malam hari ke-35, dia duduk di tanah dengan keterpurukan, dan seluruh orang runtuh. Rao adalah darah agung dari tubuh suci kuno, dan telah mengering. Sulit untuk mengisi dan mengkonsumsi obat mujarab dalam waktu singkat. Poin, latar belakangnya, juga di ujung panah yang kuat. Namun, dia tersenyum lega, memasukkan beberapa eliksir ke dalam mulutnya, memegang labu anggur, dan tersenyum dan melihat ke 127 dinasti Yin yang berdiri di taman, 9 Santo Agung, 18 hormati tingkat Raja Suci, 36 tingkat Raja Kuasi Kepala, dan 64 orang kudus. Ini adalah senjata pembunuh yang dia tempa pada tanggal 35. Itu adalah kekuatan besar yang menghabiskan terlalu banyak sumber daya finansial dan energi untuk memberikan hadiah kepada kedua ras. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, dia mengeluarkan tubuh suci yang besar, yang juga satu-satunya tubuh suci agung yang belum disempurnakan menjadi gelap dan mati, bukan karena dia tidak ingin memperbaiki, tetapi tidak memiliki materi. Dia memiliki beberapa mayat, tetapi bahannya memar, dan ada terlalu banyak bahan penyulingan yang hilang, ada beberapa dari mereka, yang sangat berharga dan mungkin tidak dapat dibeli dengan uang. Namun, jika dia tidak bisa menjadi orang yang sekarat, dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya, dan itu masih sangat berguna. Dia duduk diam dengan lutut bersilang, bisikan samar di dalam hatinya, dan roh primordial itu menyingkir, dan roh primordialnya terendam dalam tubuh suci yang agung itu, dan dianggap sebagai tubuh yang tidak memiliki master. Dia membuka matanya, dengan kaku menggerakkan tangan dan kakinya, bukan tubuh fisiknya, dan tidak akan terlalu fleksibel, tetapi kekuatan fisik tubuh suci yang agung ini jauh lebih kuat daripada tubuhnya yang suci. Dia mengumpulkan tubuh sucinya, menyegelnya ke tripod kekacauan, dan kemudian berlari bola-balik di taman kecil untuk beradaptasi dengan tubuh suci besar saat ini, dan kemudian menggunakannya untuk bertarung. Tubuh proto level Santo dan level Santo jelas tidak setara. Pergi bertarung dengan perombakan, protosnya adalah cedera fatal. Setelah dipatahkan, itu akan menjadi kesulitan. Mengetahui cacat ini, ia akan memiliki pembelaan sendiri. Pada peri Phoenix, ia juga memberkati banyak metode pelindung rahasia. Penjaga para dewa yang diberikan oleh Phoenix masih sombong, dan secara bertahap akan meningkat seiring dengan perbaikan untuk perbaikan. Seseorang istirahat, kecuali untuk perbaikan.
Ada juga Danzu Dragon Soul, menjelma menjadi sepasang baju besi helm naga, dikenakan di tubuh Yuan Shen. Chaos Sending juga kembali ke Shanghai, menjaga portal Shanghai. Dia tidak akan menggunakan Sending dalam banyak pertempuran berikutnya, dan tugasnya adalah melindungi tubuh suci Shanghai dan Dingsong. Setelah melakukan ini, dia duduk dengan lutut bersila lagi, menggerakkan Xian Huo dan Tian Lei, memanaskan tubuh suci yang agung, meningkatkan kekuatan fisiknya, dan meningkatkan kecocokannya dengan tubuh fisik. Duduk ini adalah malam dan hari yang lain. Ketika dia bangun lagi, itu adalah malam kedua. Setelah merentangkan pinggang malas dengan ganas, ia mengenakan topeng hantu dan jubah hitam, menutupi napasnya dengan evolusi Zhou-Tian. Hal yang paling penting adalah menyembunyikan level dewa. Seperti dia, kehadiran orang mati dan orang mati akan ditutupi dengan topeng hantu dan jubah hitam satu persatu, dan hasil akhirnya juga berkembang setiap minggu, menutupi rahasia orang mati. Selain itu, senjata horor juga dibagikan kepada orang itu, dinasti Yin tingkat suci, seorang prajurit suci Qin Yishier, seorang dinasti Yin tingkat raja suci, seorang prajurit suci, dan seorang suci tingkat juga akan ada bagian dari kematian yang kelam, dan semuanya adalah instrumen tingkat raja semu suci. Ayo, tugas ditugaskan. Ye Chen membuat peta. Di peta, hampir 100 lingkaran digambar, besar dan kecil. Setiap lingkaran adalah pembagian suku Jinwu. Sebelumnya di kota kuno Nantian, ia mencari jiwa Raja Jinwu Zunseng, mengetahui lemari suku Jinwu, ada hampir 100, didistribusikan di hampir 100 kota kuno, untuk menyembunyikan mata orang-orang, mereka diaspal dengan ramuan dan alat sulap. Ada formulir untuk memantau kuartet di selatan. Dan dia, langkah pertama adalah menghancurkan lemari ini dengan kekuatan yang sekarang dia kendalikan, dia tidak bisa mencabutnya sekali, tapi dia pasti bisa melumpuhkannya. Kota utara kuno, cabang Suanyang dari suku Jinwu, 2 raja kuasi suci, 10 orang bijak, dan 100 kaisar. Ye Chen menandai sebuah tempat dan segera memerintahkan bahwa seorang raja suci akan dikirim ke kematian. Rute, posisi, dan orientasi semuanya tercetak dalam tubuh Yin Yin. Raja suci tingkat Yin Ming akan segera pergi, meninggalkan taman kecil, mengikuti rute, posisi dan orientasi yang diberikan oleh Ye Chen, langsung ke kota kuno utara, dan menunggu Ye Chen memerintahkan untuk membunuh. Selanjutnya, Ye Chen terus menandai pada peta dan memberi perintah terus-menerus. Mengetahui barisan lawan, dia mengirimkan kekuatan penindasan absolut. Dia perlu membuat keputusan cepat tanpa kecelakaan. Sebagai contoh, para jenius suci dari kelas suci agung semua bertanggung jawab untuk menghancurkan 3 atau 5 kabinet. Menyalahkan mereka karena terlalu kuat, menghancurkan 1 kabinet, dan masih punya waktu untuk menghancurkan beberapa lagi. Dia seperti seorang jenderal yang terencana dengan baik, dengan penugasan yang sangat rinci. 127 jenderal yang sekarat dikirim ke tujuan yang direncanakan dan menunggu pesanan. Pada saat ini, dia menargetkan suku Jinwu. Dengan satu nafas, dia membidik kedua suku itu. Kekuatannya jelas tidak cukup, dia harus mematahkan masing-masing. Setelah suku Jinwu dikalahkan dan pangeran Jinwu dicincang, dia akan pergi ke suku Kunpeng. Orang tidak akan pernah melepaskannya. Setelah kematian Yin Ming hilang, Ye Chen juga berjalan keluar dari taman kecil dan melanjutkan ke rencana berikutnya. Pada malam yang diterangi cahaya bulan, ia melangkah ke jalan yang makmur dan membalik beberapa tikungan sebelum memasuki loteng. Loteng ini memiliki fasad kecil, itu adalah toko kecil, tetapi ia menjual barang-barang lain-lain, eliksir, peralatan ajaib, gulungan rahasia, bumbu, tetapi mereka tidak semuanya barang langka. Toko kelontong ini tidak sederhana, atau bukan toko kelontong, tetapi cabang intelijen dari organisasi intelijen. Adapun organisasi intelijen itu, kata Nanyu, Skynet. Seperti cabang Jinwu, cabang Skynet Intelligence Organization juga ada dalam bentuk toko barang, yang disembunyikan dan memiliki jangkauan distribusi yang sangat luas, mencakup hampir seluruh wilayah selatan. Ye Chen tidak tahu bahwa ini adalah cabang Skynet. Semuanya ditemukan dari ingatan Raja Jinwu Zunseng. Meskipun toko kelontong ini kecil, jaringan informasinya sangat besar. Apa yang dia lakukan adalah membeli dan menjual informasi, selama uang itu cukup, semuanya bisa didapat di sini. Jika Tianmi adalah organisasi pembunuh paling misterius di wilayah selatan, maka jaringan ini adalah organisasi intelijen besar di wilayah selatan. Adapun apakah keduanya terkait, ini tidak diketahui oleh orang luar. Ketika Ye Chen masuk, seorang pria tua kurus sedang berbaring di kursi, memegang kipas bulu di tangannya, mengocoknya dengan lembut, bersenandung dengan nada kecil dengan santai, pemilik toko kelontong. Kamu tidak harus pergi ke sudut, hanya ingin membeli, katakan saja. Pria tua kurus itu melirik Ye Chen. Kecuali bagi mereka yang berada di cabang-cabang utama suku Jinwu, aku ingin informasi dari semua murid dan tetua suku Jinwu. Apakah itu untuk misi atau tamasya, selama mereka tidak berada di suku itu, aku menginginkannya. Suara Ye Chen sudah tua dan tipis. Orang tua itu langsung, dia lebih langsung. Suku Jinwu. Pria tua kurus mengangkat alis dan menatap Ye Chen. Mata tua itu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jika Anda ingin informasi yang sangat besar, apakah Anda ingin mengambil tindakan terhadap Jinwu? Sebagai pemilik sub pengadilan Skynet, apa yang harus ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan, jika tuanmu tidak mengajarimu, orang tua itu bisa mengajarimu.
Ye Chen berkata dengan sedikit kedinginan, juga membawa garis paksaan adalah paksaan ilahi besar yang didasarkan pada daging. Itu sembrono. Lelaki tua kurus itu menyeringai, informasi yang diinginkan Dao You sangat berharga. Harganya 10 juta yuan. Aku tidak tahu apakah itu cukup. Ye Chen tidak berbicara, dan langsung membuang tas penyimpanan itu. Selama informasinya cukup akurat, belum lagi 10 juta, dan 100 juta dia juga keluar, dan dia telah melakukan upaya besar untuk membayar harga darah kepada orang-orang Jinwu. Chapter 1539. Pria tua kurus itu menghitung yuansi dan berbelok ke aula bagian dalam. Dao You, tunggu di sini. Ye Chen tidak ada hubungannya, jadi dia berkeliaran di toko kelontong, berharap bisa mengeluarkan bayi. Hari ini, internet pavilion benar-benar fokus pada penjualan informasi. Tidak peduli dengan bisnis toko ini. Benda-benda di rak tertutup debu. Saya khawatir itu akan ditempatkan di sini sejak dibuka. Di sudut rak, ia melihat harta yang membuatnya menjadi favorit. Itu adalah segel kuno. Segel kuno itu biasa. Apa yang tidak biasa adalah kata yang tercetak di atasnya, Dun Jia Tianxi. Tanpa sadar, ia mengangkat tangannya, mengambil segel kuno itu, memegangnya di tangannya, dan memandanginya. Karakter-karakter kuno yang tercetak di atasnya tidak diragukan lagi adalah karakter Jia Jiatian, dan kadang-kadang memancarkan cahaya. Jika kamu suka, aku akan memberikannya kepadamu. Pria tua kurus itu kembali, memegang tas penyimpanan di tangannya, tetapi murah hati, semua barang tidak berharga, bawa saja. Jadi, aku berterima kasih padamu. Ye Chen tidak akan sopan, mengambil segel kuno dari sisi itu, mengambil tas penyimpanan yang diserahkan oleh pria tua kurus itu, melirik ke dalamnya, dan meletakkannya di lengannya, melihat lagi lelaki tua kurus itu, aku tidak tahu apakah Skynet memiliki informasi tentang Dewa Timur Yaoqi. Dongshen Yaoqi, lelaki tua kurus itu mengangkat alisnya lagi, sedikit terpana. Hari ini, tamu ini benar-benar aneh. Fang membeli informasi suku Jinwu, dan dalam waktu singkat, dia akan berada di Dongshen Yaoqi. Keduanya nampak acuh tak acuh. Kekurangan timur, perbedaannya terlalu jauh. Setelah sedetik, dia hanya tersenyum, informasi dari Dong Huang masih jauh dari jangkauan Skynet. Selain itu, Dewa Timur Yaoqi tampaknya telah menghilang setelah reruntuhan kuno. Maka kamu tahu bahwa Gurun Xuan Huangqi datang ke kota tanpa air mata? Ye Chen bertanya dengan ringan. Aku tahu ini, lelaki tua itu tersenyum, aku mendengarnya sebulan yang lalu. Di kota tanpa air mata, satu orang keluar, tetapi saya tidak tahu identitasnya. Aku tidak tahu, lelaki tua kurus itu menggelengkan kepalanya. Mendengar wanita itu misterius, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Jadi, selamat tinggal. Ye Chen segera berbalik, benar-benar marah dan tidak ramah. Orang aneh lain, lelaki tua kurus itu menjepit kumisnya, tetapi dia tidak menyalahkannya dalam industri informasi. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dengan menyamar itu adalah wajah yang sebenarnya. Ye Chen pergi, menghancurkan Jade Gen, dan setiap informasi di dalamnya tercetak di Shanghai. Saya harus mengatakan bahwa informasi Skynet memang besar. Informasi ini lebih rinci daripada yang dia bayangkan. Setiap penatua dari kelompok etnis Jinwu keluar dari negara, statusnya dalam kelompok etnis Jinwu, dan posisinya saat ini. Tercantum dengan jelas. Sangat disayangkan bahwa tidak ada pangeran Jinwu. Dia berada di suku Jinwu dan tidak akan keluar dalam waktu singkat. Bahkan jika dia di dalam suku, dia tidak akan mengambil risiko. Pertunjukan yang baik baru saja dimulai. Dia menutup matanya sedikit dan menyentuh tanda roh primordial. Dia merasakan posisi kematian Yin Ning pada saat ini. Sudah ada 3 atau 5 kematian Yin Yin di posisi yang ditentukan, menunggu perintah serangan. Dia tidak memerintahkan serangan itu, karena sisa orang mati masih akan berada di jalan, dan dia belum mencapai posisi yang ditentukan. Setelah diperintahkan pada saat ini, dia harus menabrak rumput dan menakut-nakuti ular, yang bukan apa yang ingin dia lihat. Dia membutuhkan banyak hantu yang sekarat untuk mencapai posisi yang ditentukan dan menyerang bersama-sama. Ini akan menjadi serangan guntur. Itu tidak akan memberi orang-orang Jinwu waktu untuk merespons, dan mereka akan memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan. Karena itu, dia tidak akan menganggur selama 3 hari ini, selalu harus menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri. Para murid dan tetua suku Jinwu adalah tujuannya, satu per satu, untuk tebusan. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia langsung keluar dari kota dan menuju ke tenggara. Ada sebuah lembah 100.000 mil jauhnya, dan ada sebuah lembah dengan pengalaman orang-orang Jinwu, seorang penatua dan seorang murid. Yang utama adalah bahwa identitas murid itu tidak sederhana, dia adalah pangeran dari suku Jinwu. Ketika dia tiba, penatua Jinwu dan kaisar Jinwu sedang berlutut jauh di lembah. Itu adalah tempat rahasia kuno, keduanya tidak rendah, penatua adalah raja suci, dan sang pangeran adalah semi suci. Siapa? Persepsi penatua Jinwu tidak rendah, dan ketika Ye Chen tiba, dia menyadari keanehan. Aku memandang rendah dirimu. Ye Chen melangkah perlahan, memperhatikan penatua Jinwu dengan penuh minat, suaranya sudah tua, napasnya kuat, dan roh-roh jahat dan roh-roh pembunuh menari, membuat dunia bergolak. Saya adalah kelompok etnis Jinwu yang lebih tua, tetapi saya tidak tahu mengapa Yang Mulia datang ke lembah ini larut malam. Penatua Jinwu pandai, melapor kepada keluarganya dan mencoba untuk memaksa Ye Chen kembali dengan kekuatan kelompok etnis Jinwu.
Kamu tidak perlu menakutiku dengan suku Jinwu itu. Ye Chen tertawa, dan pedang kesunyian yang membakar telah terwujud di tangannya. Siapa kamu? Tetua Jinwu minum dengan dingin, dengan kekuatan kekaisaran dan lonjakan instan, tetapi Pangeran Jinwu begitu pucat sehingga dia disalahkan atas momentum Ye Chen. Kamu tidak perlu tahu. Ye Chen menginjak tanah dalam satu langkah, dan Ling Tian menebang. Penatua Jinwu berubah warna, menyikat pisau berkepala hantu, menggenggam tangannya dengan erat, dan mengangkatnya untuk menghalangi. Suara retakan logam segera terdengar, kepala hantu tetua Jinwu pecah, sulit untuk menghentikan kekuatan pedang sunyi, dan yang paling penting adalah sorakan tubuh suci agung, yang menghancurkan pertahanannya. Darah berceceran, kepala hantu penatua Jinwu patah, satu lengan terputus oleh Ye Chen, dan dia bahkan belum bangun. Ye Chen menekan dengan satu telapak tangan, dan tubuh penatua Jinwu yang tertekan patah. Ini adalah prestise dari tubuh suci agung. Ye Chen meminjam prestise ini. Jika tidak, dengan keterampilan nyata, benar-benar perlu ada pertempuran berdarah. Bisakah dia memenangkan Jinwu yang lebih tua? Penatua Jinwu berlutut dan dilarang oleh penindasan. Pangeran Jinwu berusaha melarikan diri dan tertegun oleh Ye Chen. Tingkat Raja Suci ditekan. Apakah Anda tingkat sanitasi semu, dan Anda sangat malu untuk berlari? Siapa kamu? Geram Jinwu, suku Jinwu tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Chen mengabaikan mereka, menyegel mereka dalam mantra sihir, dan berbalik. Cara selanjutnya, dia akan cukup sibuk, terus-menerus menghantui, juga bisa digambarkan sebagai hantu. Di mana-mana ia ditangkap oleh suku Jinwu, dan ia dibantu oleh tubuh suci besar. Raja Suci jauh dari lawannya. Adapun para junior Jinwu, ia tidak bisa lepas dari penindasannya. Selama 3 hari terakhir, ia telah melakukannya. Tidak menyakiti nyawanya dan hanya menangkap hidup-hidup. Ini adalah tiket daging satu persatu, dan identitas orang yang ditangkap tidak sederhana. Tebusannya tidak akan rendah. Ada juga 1 atau 2 kesenangan yang tidak terduga selama periode ini. Saya hanya ingin menangkap orang-orang Jinwu, tetapi saya hanya bertemu 1 atau 2 orang Kunpeng. Begitu dia menyusul, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Setelah suku Jinwu, selanjutnya adalah suku Sunpeng, kali ini dikumpulkan dan akan berguna di masa depan. Pada malam hari ketiga, dia berhenti, hanya karena jenderal-jenderal kematian sentimental telah mencapai lokasi yang ditentukan, dan hanya ketika dia memerintahkan, suku Jinwu akan diserang dan dibunuh pada saat yang sama. Dia tidak memesannya, dia masih punya rencana, dan itu juga merupakan hadiah besar bagi suku Jinwu. Malam itu adalah malam yang dalam sekali lagi. Dia memasuki loteng sebuah kota kuno, dan itu masih toko kelontong, tapi itu bukan kamar kecil Skynet, tapi kamar kecil penghancuran. Dia ingin menyewa seorang pembunuh. Berbaring di kursi toko kelontong, ada seorang pria setengah baya berpakaian hitam. Itu tidak rendah, tetapi seorang suci yang menutupi wajahnya dengan jubah. Ia memiliki semangat membunuh yang kuat dan temperamen pembunuh. Waktu, tempat, orang, kata pria berbaju hitam dengan ringan, ada cukup batu sumber. Tingkat Ru terlalu rendah, tolong temukan tuanmu. Kata-kata Ye Chen juga hambar, yang paling penting adalah keagungan dan keagungan Santo Agung, sehingga pria berpakaian hitam tidak bisa membantu tetapi melepaskan jubah yang menutupi wajahnya, sepasang mata elang melirik Ye Chen, yang ada di depannya sangat kuat. Tao You, tolong. Pria berkulit hitam itu tidak berbicara. Kata-kata itu berasal dari halaman belakang. Suara itu sudah tua, membosankan dan dingin, sehingga ketika orang mendengarkan, mereka merasa kedinginan. Ye Chen terdiam. Dia melangkah ke halaman belakang langkah demi langkah. Halaman belakang ditutupi dengan rumput liar. 1 atau 2 rumah ubin runtuh, diikuti oleh meja dan kursi batu, dan pohon tua. Dan di bawah pohon tua itu, seorang lelaki tua berkulit hitam berbaring, dengan jubah, menutupi wajahnya, diperbaiki menjadi raja suci yang berharga rendah dan asli, yang napasnya sangat samar. Ye Chen melemparkan selembar kertas kosong dengan nama yang tertulis di atasnya. Mereka semua adalah orang-orang Jinwu, termasuk para penatua dan murid. Hal yang sama adalah bahwa mereka tidak berada di klan. Orang tua hitam melambaikannya, melirik, alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, menatap Ye Chen melalui celah jubah, mata tua itu memancarkan cahaya makna yang dalam, kertasnya semua orang Jinwu, dan jumlahnya cukup banyak. Majikan ini jelas musuh kelompok etnis Jinwu. Tangkap atau tidak, Ye Chen dengan santai berkata, mengetahui bahwa lelaki tua berkulit hitam itu mengintip, tetapi dia mengabaikannya. Ada peluang untuk evolusi di Zhoutian, dan dia pikir dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Jinwu Nai, komisi ini juga sangat tinggi. Orang tua berkulit hitam kembali normal, nadanya masih kusam dan dingin, menurut orang-orang yang terdaftar dalam Taoist Friends, dibutuhkan 90 juta batu sumber. Harganya adil. Ye Chen membuang kantong penyimpanan. Dia menangkap orang selama 3 hari dan memusnahkan banyak batu sumber. Dia tidak peduli dengan uang, selama dia bisa merusak Jinwu dengan segala cara. Waktu, tempat, pria tua berpakaian hitam itu mengambil tas penyimpanan dan menatap Ye Chen lagi. Malam ini, jangan tinggalkan satu, kata Ye Chen, melambaikan tangan dan mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi banyak Gyokgen, setiap Gyokgen berkorespondensi dengan seseorang, diperbaiki ke dunia dan lokasi, ini adalah informasi dari By Skynet langsung dicetak olehnya.
Penjualan ini selesai. Pria tua berpakaian hitam itu bangkit dan menurunkan jubahnya 1 poin. Aku ingin mengenakan kain putih ini pada setiap suku Jinwu yang terbunuh malam ini. Ye Chen berbalik, dan sebelum pergi, kain putih terbang keluar dan jatuh ke orang tua berpakaian hitam. Orang tua berpakaian hitam mengambil alih, dan ada beberapa karakter berdarah di kain putih, salahkan pangeran Anda. Laki-laki tua berpakaian hitam itu membeku sesaat. Pangeran di atas kain putih itu, tentu saja, Pangeran Jinwu. Dengan 7 kata ini, ia dapat dengan mudah menebak sesuatu. Pasti Pangeran Jinwu memprovokasi musuh, dan musuh kemudian menyewa pembunuhan akibatnya, seluruh suku Jinwu ditangkap. Setelah menerima kain putih, lelaki tua berpakaian hitam memanggil lelaki parubaya berpakaian hitam, dan melewati tas penyimpanan dan daftar pembunuhan yang diberikan oleh Ye Chen kepada lelaki parubaya berpakaian hitam. Ini bukan malam kecil, aku tidak bisa hanya menunggu kabinet ini. Itu selesai, dan subkomunitas lain dipanggil untuk membantu, dan reputasi mau hancur. Petik 2. Suku Jinwu. Pria parubaya berpakaian hitam mengerutkan kening pada daftar pembunuhan, jumlahnya sangat besar. Di sini, Ye Chen telah menemukan kedai teh di sisi jalan, yang disebut pot teh kuno, dan dia juga akan memerintahkan Yin Ming untuk menyerang jika langit dihancurkan. Ini adalah pendekatan 2 cabang dan Thunder Strike yang telah lama ditunggu, tidak akan memberi Jinwu waktu reaksi keluarga dan waktu penyelamatan. Pertunjukan yang baik telah dimulai, dan pertunjukan yang lebih baik belum datang. Dia ingin membuat seluruh suku Jinwu merasakan kemarahannya, dan bahwa Pangeran Jinwu akhirnya akan membayar harga darah. Chapter 1540. Menghadap dunia, di malam yang gelap, banyak kota kuno muncul dalam warna hitam, yang merupakan pembunuh langit. Daftar pembunuhan Ye Chen cukup besar, dan jumlah pembunuh yang dikirim oleh Tian De bukan jumlah kecil. Keberadaannya sangat tertutup, dan dia bergegas ke kuartet, masing-masing dengan target pembunuhan sendiri. Segera, perampokan darah muncul, dan serangan pembunuhan pertama telah memimpin dalam menyelesaikan pembunuhan pertama. Itu adalah anak muda dari suku Jinwu, dan dia adalah kelas kuasi suci. Sebelum pembunuh membunuhnya, dia masih pamer di sebuah restoran. Dia dipotong pedang dan kepalanya berguling ke bawah. Sampai mati, dia tidak melihat siapa yang membunuhnya, dan sampai mati, dia tidak tahu siapa yang harus diprovokasi. Gambar itu berdarah, dan restoran itu tiba-tiba kacau. Tidak ada yang mengharapkannya, tidak ada yang melihat siapa yang menggerakkan tangannya, dan dia melihat pedang gelap berkedip, dan Pangeran Jinwu berlutut. Jin, pangeran etnis Jinwu, apakah baru saja dihancurkan seperti ini? Banyak orang berkumpul dan menelan diam-diam, dia adalah seorang lelaki yang sangat suci. Dia terbunuh oleh pedang. Apakah itu orang suci yang menembak? Ya, itu pasti orang suci, tetapi siapa yang akan membunuhnya? Berani membunuh pangeran suku Jinwu, orang itu harus memiliki sejarah panjang, dan dia memusuhi Jinwu. Dalam diskusi itu, sebuah kain putih melayang masuk dari jendela dan jatuh pada Pangeran Jinwu tanpa memihak. Pembunuh itu bergegas pergi, melupakan kain putih, dan mengirimkannya lagi. Namun, kain putih ini bisa menakuti penonton, karena takut menggerakkan kepala mereka. Setelah 7 atau 8 napas, talenta di restoran berbalik lagi, dan sekilas mereka melihat kain putih pada Pangeran Jinwu, dan 7 kata pada kain putih, salahkan pangeran Anda. Pangeran dari suku Jinwu, tetapi semua orang yang melihatnya menggaruk kepalanya. Kalau tidak, suku Jinwu memiliki pangeran kedua. Jelas, Pangeran Jinwu yang memprovokasi musuh, dan musuh datang untuk membalas dendam. Jika Pangeran Jinwu tidak dapat ditemukan, maka suku Jinwu yang mengoperasikannya. Ayo pergi, Pangeran Jinwu dihancurkan, suku Jinwu harus marah, dan kita tidak bisa menderita akibatnya. Para penonton menghilang, takut suku Jinwu akan bergerak perlahan dan marah. Namun, pertumpahan darah dari restoran ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota kuno, dan kota kuno adalah pusatnya. Saya ingin menyebarkannya dari satu tempat ke tempat lain, dan menyebar dari kota ke kota seolah-olah sayap-sayap lahir. Tentu saja, ketika berita itu menyebar, dan berita itu kembali, itu juga berita bahwa orang-orang Jinwu dihancurkan, dikisahkan dari kota-kota kuno lainnya. Orang-orang Jinwu juga dibunuh dan sang pangeran terbunuh. Sebelum kuartet dikejutkan, berita tentang pembunuhan kelompok etnis Jinwu sama bagusnya dengan konsultasi. Satu demi satu, mereka datang dari kota kuno yang berbeda, ada tetua dan murid. Hal yang sama adalah bahwa mereka semua adalah orang-orang Jinwu, semua dibunuh oleh pedang. Setelah kematian, ada kain putih di tubuh. 7 karakter pada kain putih itu menarik perhatian, salahkan pangeran Anda. Apakah ini gila? Apakah tembakan klan besar terhadap klan Jinwu? Di bawah langit, semua biksu berkumpul di sana berdiskusi. Banyak orang mengeluarkan spar memori, tetapi itu keluar dari kota-kota kuno lainnya, orang-orang Jinwu yang hancur mengalami kematian yang mengerikan. Ini jelas-jelas sudah direncanakan. Aku tidak bisa menghitungnya. Setidaknya ada ribuan orang yang telah dihancurkan, dari kerajaan ke Raja Suci, dari para murid ke sang pangeran, begitu besar. Anggap saja, pembunuhan aneka dan nakal Pangeran Jinwu pasti akan dikutuk. Kutukan surgawi datang, melihat ibu mertuanya. Terlalu banyak orang bertepuk tangan, setelah Ekaristi kuno, seseorang keluar untuk menemukan Jinwu untuk menyelesaikan akun, membunuh, terus membunuhnya.
Tian Ming menembak, dan ternyata itu adalah guntur. Ye Chen tidak bisa menahan tawa di tempat minum teh. Argumen kuartet itu benar, dan dia tidak menarik satu dari awal sampai akhir. Kalau begitu, saatnya bagi kita untuk berubah. Ye Chen tertawa, mengisi cangkir terakhir teh kuno, meninggalkan batu sumber, dan berdiri, menuju langsung ke cabang Jinwu di kota. Roh pembunuh dan roh-roh jahatnya melonjak keluar, ditambah dengan paksaan dari Ordo Suci besar dan keganasan pedang pembakaran, semua orang di jalan kecewa dan menatapnya satu demi satu. Siapa ini? Kelas suci yang luar biasa. Pedang pembunuh di tangannya, tingkat kerajaan semu. Semua orang kagum dan memberi jalan kepadanya dengan sangat diam-diam, dan menyaksikan Ye Chen menuju ke cabang Jinwu, Tuhan. Apakah dia akan menyerang suku Jinwu? Pada saat yang sama, etnik abadi Jinwu dan Kaisar Jinwu masih bermeditasi di puncak gunung, dan mereka terbangun oleh suara itu. Kaisar Jinwu tiba-tiba membuka kakinya dan menuruni tangga gunung, seperti dewa cahaya terbang ke aula leluhur. Kuil Golden Wuzu adalah dunia yang serba lengkap, dengan langit berbintang dan bintang-bintang di atasnya. Setiap bintang adalah kartu Yuanshen Jade, bersinar dengan berbagai cahaya, dan jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Ini adalah suku Jinwu. Setiap suku Jinwu memiliki kartu Giok Yuanshen di sini. Jika ada yang mati, kartu Giok Yuanshen akan rusak. Semua ras besar di wilayah selatan diatur dengan cara ini. Apa yang membuat begitu panik? Kaisar Jinwu masuk dan melihat-lihat para tetua suku Jinwu di sekitar kuil. Kaisar saya, lihat kartu Giok Yuanshen. Seorang penatua buru-buru menunjuk ke atas, wajahnya tampak jelek. Kaisar Jinwu mengangkat kepalanya, tetapi melihat kartu Yuanshen Jade yang bertabur bintang, yang patah satu persatu. Hanya 3 atau 5 napas ini, ada lebih dari selusin kartu Yuanshen yang rusak, dan mereka melanjutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kaisar Jinwu sangat marah, dan setiap kartu Yuanshen Jade rusak, yang berarti bahwa kelompok etnis Jinwu meninggal, dan jumlahnya masih meningkat. Aku tidak tahu, itu hanya setengah jam yang lalu, kata Wei Nuo, sesepuh yang menjaga kartu giok leluhur dari aula leluhur. Yang pasti, Pangeran Nai memprovokasi musuh. Seorang kumis tua menawarkan tirai air. Ini adalah pemandangan dari dunia luar. Setiap orang yang dimusnahkan memiliki kain putih di tubuhnya. 7 karakter di atasnya harus jelas untuk ratu saya. Bajingan, Kaisar Jinwu sangat marah lagi. Kirim Jinwu ke lemari terpisah dan periksa dengan raja. Dia tidak mengatakan bahwa cabang Jinwu baik-baik saja. Setelah 4 kata terungkap, kartu Yuanshenyu di atas seperti darah ayam, dan itu hancur berkeping-keping. Melihat ini sakit di hatinya. Apakah Hans bertempur melawan saya, Jinwu? Begitu banyak orang etnis meninggal pada saat yang sama. Penatua Jinwu berkata dengan dingin, ini jelas untuk rakyat Jinwu saya. Surat kabar, Penatua Jinwu berbicara, dan mendengar suara siulan di luar aula leluhur, sesosok hitam terbang masuk dan jatuh ke tanah. Tuanku, anak-anak sungai Jinwu, itu benar-benar hancur 1/4 jam yang lalu, dan murid-murid senior kabinet tidak selamat. Semuanya hancur. Men Dian terkejut. Berapa banyak lawan kuat telah dikirim? Ini adalah gambar yang dikembalikan. Pria berpakaian hitam menghancurkan Yujian, gambar itu berdarah, Jinwu Feng runtuh, dan reruntuhannya adalah semua mayat, dan ada 1 di setiap mayat. Kain putih, pada setiap kain putih, ada 7 karakter, salahkan pangeran Anda. Lewati Jinwu Wei. Kaisar Jinwu sangat marah sehingga dia meraung seperti orang gila. Rajaku ingin tahu apa yang terjadi, dan siapa yang melakukannya padaku. Jinwu Wei telah pergi untuk memeriksanya. Pria berpakaian hitam itu menyeka keringat dinginnya dan tampak pucat. Lalu perintahkan 9 aula terbagi, memobilisasi pasukan para biarawan, dan mencari raja. Tuanku, 10.000 orang telah menandatangani perjanjian gencatan senjata, dan tentara para biarawan akan terprovokasi, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara ras-ras lain, Penatua Jinwu segera berkata. Rencana jodoh Jinwu tertunda. Orang tua itu berpikir, periksa dulu. Penatua Jinwu dengan samar berkata, jika ras lain mempermainkannya, bahkan jika mereka tidak mengalahkan diri sendiri, mereka harus memulai perang skala penuh dengan mereka. Periksa cepat. Jinwu Huang menggertakkan giginya, matanya dingin dan membunuh. Bapak Kaisar, panggilan itu terdengar dari luar aula, tetapi sebelum kata-kata itu terdengar, sesosok cahaya kemasan datang, dan dia melihat lebih dekat. Itu adalah Pangeran Jinwu, begitu tenang, apa yang terjadi? Nisi, Pangeran Jinwu tidak berdiri diam, dan Jinwu Huang menamparkan tamparan, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak membuat musuh di mana-mana, bagaimana mungkin aku kehilangan begitu banyak malam ini? Aku, musuh. Pangeran Jinwu tertegun dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Lihat, musuhmu, hadiah yang hebat untukmu. Penatua Jinwu mendengus dan menggabungkan banyak gambar yang dikembalikan ke tirai air yang tergantung di depannya. Pada pandangan pertama, Pangeran Jinwu melihat kain putih tergantung di mayat, dan 7 karakter besar diukir dengan darah di kain putih, yang menyilaukan, salahkan pangeran Anda. Ini, Pangeran Jinwu tertegun. Aku tidak tahu bahwa semua pembunuhan diarahkan padanya. Wajahnya menjadi garang seketika, giginya mengertak, dan dia bahkan terlihat lebih marah daripada Jinwu Huang. Saya katakan sebelumnya bahwa pembunuhan yang tidak bermoral akan memicu pembalasan.
Para tetua mendengus dan menatap Pangeran Jinwu, yang juga mengertakkan gigi. Di antara orang-orang Jinwu yang mati, ada juga anak-anak dan cucu-cucu mereka. Jika Pangeran Jinwu memprovokasi musuh di mana-mana, mereka tidak akan mati dibandingkan dengan para pembunuh itu, mereka ingin menghancurkan Pangeran Jinwu Zi lainnya. Dimarahi oleh semua orang, wajah Pangeran Jinwu bahkan lebih memalukan, ada perasaan diperhitungkan oleh orang lain, dia sangat jijik dengan perasaan ini, dan sulit untuk menahan pembunuhan yang mengerikan itu. Cukup, melihat bahwa banyak penatua menargetkan Pangeran Jinwu, Raja Jinwu langsung mencibir. Pangeran Jinwu adalah putranya, jadi dia menjadi sasaran dan akan ada kecelakaan. Sulit untuk menyalahkanmu sebagai ayah dan kaisar. Kaisar Jinwu mendengkur dingin, yang menyebabkan duka yang lebih dingin lagi. Kehidupan anakmu baik, semua klannya hancur. Apakah dia menunggu untuk mengaku bersalah pada Wu Xing? Wajah Jinwu Huang tiba-tiba menjadi suram. Bukankah kamu seharusnya bersalah? Mata para tetua suku Jinwu memerah, dan suasana di aula menjadi sangat tertekan oleh kalimat ini, dan udara yang mengalir membeku. Terbalik, benar-benar terbalik. Kaisar Jinwu sangat marah dan berteriak dan mengguncang kuil Jinwu Su. Dia adalah kaisar tertinggi suku Jinwu, keberadaan tertinggi. Dia begitu dicaci maki hari ini, megah dan pemberontak, seperti bagaimana kaisar klan menanggungnya. Para tetua mendengus raungannya dan berjalan keluar dari aula tiba-tiba. Chapter 1541. Saat itu subuh, tetapi Nanyu bergetar, dan langsung meledakkan kendi. Tidak heran jika pergerakan semalam terlalu besar. Aku tidak tahu berapa banyak orang Jinwu yang dipenggal, lebih dari 100 poin, dan mereka dipecat. Apakah ini pertunjukan besar yang dikatakan Ye Chen? Kaisar Kera, mereka berkumpul lagi, naik ke cakrawala, dan tampak luar biasa. Sebagai seorang saudara lelaki, mereka sangat yakin bahwa masalah itu datang dari Ye Chen. Apa yang kamu Chen? Kaisar Kera dan Kaisar Yak tertegun, menatap semua orang. Ayah, barang-barang Ye Chen masih hidup. Kaisar monyet kecil itu menyeringai. Hidup, ini, Rao adalah fiksasi dari beberapa kaisar, dan tidak bisa tidak terkejut, mata mereka luar biasa, mereka bisa melihat dengan jelas hari itu, Ye Chen berubah menjadi abu penjarahan di bawah serangan langit, pada saat ini diberitahu bahwa Ekaristi masih hidup, bahkan dengan kebijaksanaan kaisar, dan wajahnya agresif. Aku masih terlalu memandang rendah dirinya. 3 atau 5 detik kemudian, Kaisar menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. Di luar kota kuno Donghuang di masa lalu, dia bisa melarikan diri, dan dia harus bisa melarikan diri malam ini. Dia membuat lelucon besar lagi untuk dunia. Kaisar Yak itu menjulurkan kepalanya, menggaruk kepalanya dengan keras. Aku sedih atas kematiannya, sapi tua itu, tubuh suci kuno yang baik, berbakat dan berkuasa. Tidak lemah, sayang untuk mati. Pada saat ini, kecurigaan ibunya masih hidup. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kaisar Kera melangkah maju dan menendang Kaisar Kera kecil, dan beberapa kaisar lainnya juga menyerahkan bayi laki-laki mereka, dan bersembunyi bersama ayah mereka, dan pantas untuk dicabut haknya. Sekarang, saya tidak tahu lagi. Keenam pangeran kecil itu menyeringai, tanpa wajah, dan tanpa kulit. Hari itu, mencuri harta dari keluarga adalah untuknya, dan dia meminta nenek kami untuk menonton pertunjukan besar. Drama 90 juta unit itu luar biasa. Para kaisar menyentuh dagunya dengan penuh arti. Saya tidak tahu apa yang diarahkan Ye Chen. Guntur mengejutkan orang-orang Jinwu dan bahkan waktu reaksi. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan. Seperti mereka, banyak ras juga berdiri tegak, masing-masing ekspresi memiliki fokus yang panjang, dan masing-masing juga berspekulasi tentang siapa yang bergerak. Meskipun tidak sebanyak kerusakan pasukan biksu, barisan ini tidak kecil. Oita Court, ini membutuhkan banyak pemain yang kuat. Banyak ras yang memusuhi Jinwu ingin pindah dan ingin membunuh masa lalu untuk memilih. Namun, mereka semua dihentikan oleh para tetua keluarga. Hari ini, gencatan senjata dari 10.000 ras tercampur secara sewenang-wenang, dan mudah untuk keluar dari perang. Selain itu, medan perang yang diproklamirkan sendiri telah dimulai, dan tidak pantas untuk memulai perang. Nenek moyang tua, menurut pendapatmu, yang mana yang akan menjadi tangan? Di atas keluarga Merak, Tuan Merak dan sekelompok tetua memandangi Merak yang merusak raja. Mungkinkah ras permusuhan Jinwu membalas dendam sebelum memproklamirkan diri? Orang-orang Jinwu, kali ini bukan tidak mungkin. Jika Anda ingin tahu siapa yang mengarahkan pertunjukan besar, lihat saja itu. Raja Merak tersenyum, dan ada kilatan cahaya yang dalam di mata lamanya, seolah-olah ia telah menebak sesuatu tentang hal itu. Pesanlah lemari utama dan perkuat kewaspadaan. Aula utama suku Kunpeng mendengar suara Kaisar Kunpeng. Para tetua ekspatriat harus kembali ke keluarga dengan cepat, dan tidak boleh ada kesalahan. Bapak Kaisar sangat ribut, Pangeran Kunpeng tersenyum dan berbaring di kursi bersandar di kursinya, dengan ekspresi lucu di wajahnya, pria itu adalah pembalasan Jinwu, tetapi bukan Kunpengku. Apa yang kamu tahu? Huang Penghuang mencibir, keluarga itu percaya diri, dan tidak ada masalah yang bisa terjadi, dan kamu, tetap di keluarga dengan jujur. Pembunuhan ini terlalu banyak akhir-akhir ini, dan itu pasti akan menyebabkan musuh, orang-orang Jinwu. Contoh berdarah adalah pelajaran yang saya pelajari. Mengerti, Pangeran Kunpeng menanggapi dengan santai bermain dengan ibu jarinya. Di dunia, pembicaraannya terlalu panas, restoran, warung teh,
toko, dimanapun ada orang, ada 3 atau 5 kelompok orang bersama, dan suasananya baik, ini benar-benar indah, dan seharusnya membiarkan Jinwu klan telah sedikit menderita, menciptakan begitu banyak perampok darah. Aku sepertinya melihat wajah murka Kaisar Jinwu. Segerombolan dewa tua berjanggut. Suami tua itu menunjuk pada perhitungan seperti itu, Pangeran Jinwu harus dibodohi dengan telapak tangan. Itu adalah pertempuran yang sangat besar pada tembakan pertama. Jika 9 ruang terbagi besar Jinwu juga hancur, itu akan menjadi hantu dan dewa menangis yang mengerikan. Di masa depan, aku akan mengakui orang itu dan beribadah setiap hari. Suku Jinwu, untuk menebus pangeran ke-8-mu, mereka akan datang ke pegunungan yang luas di wilayah selatan, dan mereka tidak akan lambat. Ribuan diskusi, desas-desus terdengar dan menyebar ke seluruh dunia, aku tidak tahu dari mana asalnya, nada suaranya dingin dan dingin, juga ya, pangeran etnis Jin Anda harus hadir. Petik 2. Singkatnya, biarkan dunia yang sudah hidup meledak lagi, tetapi semua orang yang mendengarkannya menyeringai, apakah ini merah? Pemerasan dengan ketelanjangan, membunuh dan menghancurkan semua bagian pengadilan, dan sekarang lagi orang benar akan menebus, sehingga dia bisa memaksakan ini. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani meminta orang-orang Jinwu untuk menebus seperti ini adalah kasus pertama. Pergi ke pegunungan yang luas. Seseorang bangkit dan langsung pergi ke garis keturunan kota. Aku akan melihat siapa lelaki tua itu. Pencuri suka pengecutnya, bajingan. Di antara suku Jinwu, 9 bayang-bayang terbang keluar, yang semuanya adalah orang suci yang agung. Pangeran Jinwu terbang dengan mata tertutup, dan mengikuti penerbangan keluar dari Xianshan. Semua orang menamainya untuk pergi. Dia harus hadir. Selain itu, dia juga ingin melihat musuhnya dan di mana dia suci. Suku Jinwu tidak kecil. Setelah putra mahkota suku Jinwu, ada banyak tokoh yang terbang keluar, dan ada banyak orang kuat, atau ini adalah tentara biksu. Dengan rincian, ada 100.000. Jika nenek moyang suku Jinwu tertidur, mereka akan mengikuti mereka, dan mereka membawa tentara kaisar. Gunung-gunung besar di Nanyu, yang terletak di pusat Nanyu, adalah gunung raksasa dengan ketinggian 8.000 kaki. Di mana Gunung Changman berada, pada zaman kuno itu adalah Changyuan. Menurut legenda, ada seorang kaisar besar yang duduk di sini untuk menyadari bahwa Changyuan memiliki Yue raksasa yang naik ke langit, yang sekarang menjadi Gunung Changyuan. Dan kaisar agung itu adalah kaisar besar di antara 130 kaisar Xuan Huang. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan tidak ada yang yakin akan kebenaran rumor itu. Menyalahkan waktu ini terlalu lama. Keesokan harinya, ketika tidak ada awan, yang menghadap ke langit dan bumi, ada banyak orang, seperti sungai, berkumpul menuju pegunungan yang luas, membuat dunia ini menjadi lautan orang banyak. Di puncak gunung yang luas, Ye Chen duduk bersila, bukan tiruan, tapi dewa sejati. Dia masih menggunakan tubuh suci yang besar, dan tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali dia seorang kaisar. Dia memanggil Pangeran Jinwu untuk datang, dan dia ingin melakukan sesuatu di gunung yang luas ini untuk menghancurkan puing-puing. Mungkin orang lain berpikir dia gila, tetapi dia akhirnya berhasil memimpin orang lain keluar. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar ini, dan dia memiliki cukup kepercayaan untuk membunuh Pangeran Jinwu. Yang paling penting adalah leluhur Jinwu tidur, dan tentara kaisar suku Jinwu juga tidur. Tanpa dua hal ini, segalanya akan lebih mudah ditangani, dan tanpa kecelakaan, ia bisa berhasil. Sosok-sosok kuartet telah berkumpul. Para penonton teater yang melihat pertama tidak sabar untuk melihat Ye Chen, tetapi mereka terkejut di tempat. Ben, dewa ada di sini untuk mengumpulkan uang. Ini, barangnya gila. 80% dari barang belum terikat dengan tiket, bagaimana mungkin ada dewa? Terlalu banyak orang menyeringai. Aku tidak bisa melihat konten yang sebenarnya dan garis keturunan, yang mana. Banyak orang telah membuka penglihatan surgawi, dan keinginan mereka telah memecahkan misteri Ye Chen, tetapi mereka ditutupi oleh metode rahasia Zhou Tian. Tidak ada yang tahu siapa dia. Orang-orang Jinwu ada di sini. Seseorang berteriak, dan mata yang tertuju pada Ye Chen semua tertuju ke satu sisi, di mana awan bergulung-gulung, sepertinya ada ribuan kuda yang masuk, roh pembunuh itu menghancurkan, langit bergemuruh keras, menakut-nakuti kuartet. Andalkan, Beku Biksu. Kuartet melihatnya, dan bergegas kembali, masing-masing heran, tidak tahu bahwa suku Jinwu adalah penebus, tetapi sebenarnya membawa biksu-biksu untuk berperang. Ini setidaknya 100.000. Seseorang tertegun dan melihat sekeliling kuartet. Biksu Jinwu telah menyalin dari 4 roti dan mengelilingi pegunungan yang luas. Momentum dan paksaan terlalu kuat, dan dunia bergolak. Mereka yang telah melihat pertempuran besar itu pucat ketakutan. Itu benar-benar terlihat layak untukku. Ye Chen melirik sudut mulutnya, mencibir melompat dari sudut mulutnya. Ada lebih banyak orang daripada dia mungkin tidak berguna. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selama pembicaraan, Kaisar Jinwu, 8 orang suci agung dari kelompok etnis Jinwu, dan Pangeran Jinwu, naik ke puncak gunung yang luas secara berurutan, menginjak gunung Mangshan dan hampir pingsan. Namun, ketika mereka melihat Dewa Ye Chen naik, mata 10 orang tiba-tiba membeku, mereka pikir mereka akan menerima tebusan sebagai detasemen. Pada pandangan ini, ternyata itu adalah dewa, dan mereka menyelamatkannya. Mengapa tidak mengatakan itu adalah suku Jinwu?
Pertempuran itu besar, oh, Pangeran Jinwu benar-benar datang. Ye Chen tersenyum dan menatap kerumunan dengan penuh minat, tanpa tekanan. Siapa kamu? Jinwu Huang minum dengan keras, Yuan Shen membunuh pedangnya dan bernyanyi, dan ingin menembak. Kalau begitu kamu perlu bertanya pada pangeran bayimu. Ye Chen merentangkan punggungnya dengan malas. Dia membunuh keluarga Ye 3 bulan lalu. Sayangnya, aku adalah keluarga Ye. Akhirnya, ada seekor ikan yang membocorkan jaring. Pangeran Jinwu mencibir, menggertakkan giginya dan tampak seperti setan. Orang tua itu sangat fatal sehingga dia pergi untuk berlatih dan melarikan diri. Ye Chen mengangkat bahu dan mulai menyemprot lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye-nya. Putraku dulu membunuh klanmu, dan sekarang kau menyerang klanku, masalah ini diratakan. Jinwu Huang berkata dengan dingin, biarkan klanku, kau dan aku akan baik-baik saja di masa depan. Kaisar Jinwu mengatakan bahwa itu terlalu ringan. Ye Chen benar-benar mengeluarkan tas rokok dan merokok di depan umum, seperti peri dalam asap, kamu dan aku tidak bersalah dan tidak bersalah. Karena nama keluarga saya adalah Ye, dan karena nama tuan muda saya adalah Ye Chen, Pangeran Jinwu dari Anda telah menghancurkan rumah saya, dan keluarga Ye saya telah merekrut siapapun. Ye Chen ada di keluargamu, dan itu harus dihancurkan. Pangeran Jinwu tersenyum canggung, memperlihatkan 2 baris gigi putih, dan ketika dia mendengar nama Ye Chen, dia benci menjadi gila. Lihatlah, itu penuh dengan rumahku, dan itu sangat mudah, kepada siapa aku bisa bicara. Ye Chen memajukan bibirnya, lalu merokok, dan berkata dengan santai. Apa yang kamu inginkan? Jinwu Huang melirik Pangeran Jinwu dan menatap Ye Chen. Katakanlah sebelumnya, berkenalan dengan uang, Ye Chen mengeluarkan pengorbanan ajaib, dan melepaskan seorang anak muda dari dalam, pangeran suku Jinwu. Ini adalah pangeran keluargamu. Tidak mahal, 90 juta sumber batu akan melakukannya. Juga, jangan menembaki saya dengan sewenang-wenang. Saya memiliki misteri yang terhubung dengan hidupnya. Jika saya menghilang, dia tidak akan selamat. 9 juta, kata Ye Chen, bertengkar dengan kuartet. Ini adalah sosok astronomi. Teman ini, kamu ingin terlalu banyak. Jinwu Huang secara paksa menekan kengerian dan pembunuhan, dan berusaha untuk tenang. Sekarang mereka dikendalikan oleh orang lain dan tidak dapat dimotivasi oleh kata-kata. Sebanyak yang kamu bisa, Jinwu Mukaya. Ye Chen menghancurkan jelaga di atas batu di sampingnya, selain itu, sukuku hilang, jadi aku akan membayar rumahku secara umum sehingga aku bisa mengurus diriku sendiri. Chapter 1542. Mata Kaisar Jinwu Huang membeku, dan mata dingin di matanya berkedip-kedip, tahu bahwa pihak lain adalah pemerasan, tetapi dia tidak berani memerintahkan serangan di tempat, meskipun Pangeran ke-8 bergegas keluar, itu adalah anaknya. Dia berpikir begitu, tetapi 8 orang suci Jinwu di sampingnya tidak berpikir begitu. Itu adalah anak Anda, dan anak kami. Anak-anak dan cucu-cucu saya sudah lama meninggal, dan mereka masih mati karena Pangeran. Sekarang orang-orang di keluarga Anda hidup dengan baik. Mengapa? Mata dari 8 Jinwu Daseng berwarna merah darah, membunuh, dan mereka cukup siap untuk membunuh masa lalu, mereka telah kehilangan orang yang mereka cintai, dan mereka telah kehilangan alasan yang tepat, apakah Anda seorang kaisar atau tidak. Melihat situasinya tidak benar, Jinwu Huang segera membuang tas penyimpanan dan kecepatannya tergelincir. Itu benar, Ye Chen mengangkat tangannya dan mengambil tas penyimpanan. Kau belum melepaskan anakku. Kaisar Jinwu terkekeh dingin, berlari selangkah. Aku sedang tidak terburu-buru, biar aku hitung. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tidak khawatir. Ini adalah uang untuk mendukung orang tua, tapi itu tidak bisa dikurangi, dan aku akan hidup dengannya di paruh kedua hidupku. Dalam kalimat ini, dia menghibur kuartet. Ketika dia melihat Ye Chen datang untuk menghitung satu persatu, dia hanya bisa menghela nafas, keluarga hancur, dan 80% dari mereka terstimulasi. Itu 90 juta kredit. Sangat mudah mendapatkan uang ini. Ada juga beberapa orang yang cemburu, kebanyakan menyentuh dagunya, dan diam-diam mengikat 2 di jalan rahasia. Kaisar Jinwu menonton dengan tenang, dan tidak memblokirnya. Dia menyampaikan pesan kepada Jinwu Daseng, itu dapat menghancurkan begitu banyak orang di Jinwu pada saat yang sama dan menghancurkan cabang-cabang utama Jinwu pada saat yang sama. Dunia, uang Jinwu saya tidak mudah didapat. Meskipun Jinwu Daseng marah dalam hatinya, dia masih mendengar kuartet. Bahkan jika dia ingin menyelesaikan akun dengan Pangeran Jinwu, dia harus menunggu penebus untuk mengatakan bahwa ini bukan tempat untuk menyelesaikan akun. 90 juta batu sumber, karya ini diperhitungkan sebagai tahun monyet. Kaisar Jinwu tidak terburu-buru, tetapi kuartet sedang terburu-buru. Mereka datang jauh-jauh, bukan untuk menonton uang. Jika ini sangat mendesak, maka itu tidak akan dihitung. Ye Chen segera bertepuk tangan, menutup tas penyimpanan, dan menerbangkan Pangeran Jinwu dengan satu tendangan. Pangeran keluargamu, bawa pergi. Putraku, Kaisar Jinwu akan membawa Pangeran ke-8 kembali kepadanya. Pangeran ketakutan. Dia selalu tinggi dan dihormati. Dia belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Yang pertama ditebus, kemudian yang kedua ditebus, dan yang ketiga ditebus. Ye Chen melambaikan tangannya terus-menerus, menawarkan serangkaian rune, dan di setiap rune, satu orang dibebaskan, semua penatua etnis Jinwu, Raja Saniter Kinishir. Pokoknya,
Mereka semua adalah Raja Semu. Keempat sisi semua terkejut dan memandang puncak gunung dengan tatapan aneh. Berapa banyak orang yang orang tua ini tangkap di Jinwu? Di mana tebusannya? Ini adalah pemerasan telanjang. Seringai datang dan pergi. 10 juta? Hei, tebus itu dulu. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi seputih salju dan tersenyum pada Jinwu Huang. Kamu Jinwu punya uang, dan jangan memandang rendah uang kecil ini. Kaisar Jinwu dan orang suci besar Jinwu tidak berbicara lagi, tetapi menatap Ye Chen dengan mata merah, amukan mematikan, dan gunung-gunung luas membentuk es dengan 1 inci kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka dapat melihat bahwa pihak lain adalah pemerasan telanjang dan telanjang mereka sangat yakin bahwa setelah menebus ini, masih ada lagi, dan masih ada banyak, masing-masing adalah 10 juta, jumlah yang sangat besar, meskipun Jinwu kuat, tapi tidak tahan konsumsi seperti itu. Selamatkan saya, Kaisar saya selamatkan saya. Para Raja Jinwu Zunseng yang terikat itu berteriak pada kehidupan mereka dan memandang Kaisar Jinwu dengan mata memohon, dan hidup mereka ada di tangan Kaisar. Semuanya sia-sia. Jika kamu mati, kamu akan mati. Datang dan singkirkan Raja. Pangeran Jinwu sangat marah dan berteriak, tetapi langsung menghadap Kaisar Jinwu dan memerintahkan para biarawan untuk menyerang. Siapa yang memberimu kekuatan? Para orang suci besar Jinwu semua marah, hanya karena tindakan Pangeran Jinwu, membuat mereka kedinginan, seperti Pangeran suku Jinwu, itu sangat mengabaikan kehidupan suku. Penatua, Anda dapat melihat bahwa ia memeras suku Jinwu saya. Pangeran Jinwu tersenyum dingin, suku Grand Jinwu saya tidak bisa mentolerir yang lain. Itu bukan karena kamu. Orang-orang kudus Jinwu semua luar biasa, mereka ingin menjadi gila, mereka semua ingin menghancurkan Pangeran Jinwu dengan satu telapak tangan, suku Jinwu mematikan dan terluka, dan mereka berakhir dengan cara ini, kalian semua dirugikan. Kata-kata seperti itu benar-benar membekukan orang-orang Jinwu. Kamu, kulit Pangeran Jinwu mabuk dengan kata-kata, wajahnya yang keras kepala tiba-tiba memutar, menggertakkan giginya seperti setan, dan itu mengerikan. Cukup, Jinwu Huang mendengus, keagungan Kaisar muncul, wajahnya jelek. Pria itu sangat baik. Dalam adegan ini, kuartet menghela nafas dan berkata, bukan saja itu melanda suku Jinwu, tetapi juga merusak hubungan antara pangeran dan para tetua, yang benar-benar pintar. Pembalasan, semua pembalasan. Banyak orang tertawa dan berkata pada diri mereka sendiri, ketika membunuh keluarga Ye, kita harus memikirkan pembunuhan yang tidak bermoral hari ini. Para dewa marah. Aku kesini untuk menebus, bukan untuk datang ke sini untuk bertengkar. Ye Chen menarik telinganya. Singkatnya, jika kamu tidak memberikan uang, jika kamu tidak memberikannya, orang tua Kola akan pulang dan memasak sup. Ini hadiah saya sendiri. Ekspresi Kaisar Jinwu secara mengejutkan tenang. Ketika dia berbicara, dunia berdengung dan bergejolak. Tetapi ketika dia melihat 4 sisi tenggara, barat laut, dan timur laut, ada seberkas cahaya yang mencuat ke dalam perjamuan, membentuk pesona pesta. Seluruh gunung yang luas tertutup, tidak ada yang keluar. Pesona Feng Tian, para biksu yang lebih tua menyipitkan mata tuanya, sepertinya mengenali pesona itu. Keberanian besar, Ye Chen tidak bisa menahan untuk meliriknya, mengakui pesona. Ketika hutan dibanjiri sebelumnya, Kun Peng dan Jin Wu adalah pesona, sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Biarkan orang pergi. Ketika Ye Chen menyaksikan, Kaisar Jinwu membuang tas penyimpanan, yang masing-masing berisi 10 juta batu sumber. Dia telah mengambil keputusan, tidak peduli berapa banyak orang Jinwu yang ada di Ye Chen. Dia akan menebus mereka satu persatu, tanpa biaya. Setelah klan ditebus, dia tidak akan ragu untuk memesan serangan. Karena pihak lain adalah dewa, maka dia tidak ingin melarikan diri dari gunung yang luas, dan uang yang dia kumpulkan diludahi banyak. Aku akan mengatakannya, orang-orang Jinwu kaya. Ye Chen sangat sadar dan mengambil tas penyimpanan yang dibuang, dan semua orang yang diikat di depannya terbang ke sana. Selanjutnya, orang-orang mulai dikeluarkan satu persatu, dan mata kuartet itu lurus. Kaisar Jinwu terlalu malas untuk minum, dan melahirkan uang, dan memberikan uang secara langsung, satu persatu, tas penyimpanan yang terbang di seluruh langit, menunggu untuk menebus semua orang, melampiaskan kemarahannya. Dia begitu tak kenal takut dan takut, dia pasti telah merencanakan. Melihat bahwa Kaisar Jinwu tidak mengambil sumber batu sebagai uang, beberapa daseng Jinwu besar menyebarkan suara mereka dan tidak lagi bertengkar dengan Pangeran Jinwu. Jika Raja tidak mempercayainya, dia bisa lolos dari pesona surgawi ini. Jinwu Huang memberikan suara dingin dan terus memberikan uang. Aku tidak peduli berapa banyak kaki tangannya, dia harus mati hari ini. Berikan gratis, mengapa kamu tidak melakukannya? Ye Chen senang menerimanya, dan dia tidak akan sopan. Dia datang untuk membunuh Pangeran Jinwu dan tidak berharap banyak uang, tetapi karena Kaisar Jinwu ingin memberikannya, jangan memberikannya, dan cincang Pangeran Jinwu. Ambil uangnya, putar wajahmu dan keringkan Ganpeng. Gambar berikutnya cukup untuk menggantung langit, Ye Chen secara sukarela melepaskan orang, Jinwu Huang secara sadar memberikan uang, Ye Chen melepaskan orang dengan cepat, Jinwu Huang juga memberikan uang kepada pencuri. Hal yang paling konyol adalah bahwa kedua orang itu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, kata mereka diam-diam. Kuartet menelan liter demi liter, 10 juta dalam kantong penyimpanan. Apa gunanya uang? Banyak orang tua memiliki janggut dan janggut. Suku Jinwu telah mengorbankan pesona surgawi.
Bahkan jika ada lebih banyak uang tebusan, dia tidak bisa menerimanya. Uang suku Jinwu tidak mudah. Sangat tenang, apa sebenarnya yang dia andalkan? Terlalu banyak orang bertanya-tanya, tidak peduli berapa banyak rekanan, mereka masih dapat melakukan 100.000 beku, dan uangnya tidak dapat dikirim. Apa yang dipikirkan lelaki tua itu? Hanya satu dari seluruh klan yang dihancurkan. Dia menderita pukulan, dan kepalanya tidak cukup baik. Biksu muda itu berkata dengan penuh arti, jika dia meninggal, keluarga Ye akan benar-benar mati. Dalam debat, Ye Chen memberikan tiket daging terakhir, berpura-pura tak berdaya menyebarkan tangannya, kali ini benar-benar hilang. Jika Anda ingin menebus, orang tua itu akan mengikat beberapa hari lagi. Kamu yakin? Jin Wuhuang menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, momentumnya naik. Orang-orang sudah pergi, tetapi ada 2 salinan dari hadiah itu. Ye Chen tersenyum dan dicetak dengan satu tangan. Dengan meterai, orang-orang yang sebelumnya ditebus, kecuali Kaisar ke-8 Jinwu, meledak menjadi kabut darah satu demi satu, dan bahkan Yuan Shen pun mati. Desis. Kuartet berase secara kolektif, dan pandangan mata Ye Chen berubah sesuai. Pria ini gila, dia tidak berencana untuk kembali saat ini. Melihat Jin Wuhuang dan yang lainnya, mata mereka disorot dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan murid mereka menyusut menjadi seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bukan hanya kuartet yang tidak mengharapkan, bahkan mereka tidak mengharapkannya, Ye Chen sebenarnya juga mengutuk Yuan Shen dari rakyat Jinwu. Hal yang menggelikan adalah bahwa kelompok orang suci agung mereka belum ditemukan. Penebusan itu tidak palsu, tetapi perbedaan antara penebusan ini dan yang tidak menebus telah menjadi kabut langit. Hanya beberapa saat sebelumnya, seseorang masih disanggul, lengan Ye Chen terbang keluar dari tas penyimpanan, dan jatuh dari udara. Di bawah perhatian semua orang, tas penyimpanan meledak. Segera, di langit, hujan mengguyur, dan di dalam kantong penyimpanan yang meledak, satu mayat jatuh, dan yang lainnya ditumpuk di puncak gunung yang luas, yang semuanya adalah orang-orang Jinwu, dan bertumpuk di gunung. Kemudian, itu adalah kain putih sepanjang 10 kaki, yang mendarat di gunung mayat yang ditumpuk oleh mayat, dan mengukir 7 karakter ini dengan darah, salahkan pangeranmu. Gambar itu berdarah, mengejutkan, dan merah, dan hati kuartet itu canggung. Suku Jinwu, kedua hadiah ini, kamu masih menyukainya. Ye Chen tertawa di langit. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada suamimu, terima kasih untuk pangeranmu. Ini semua berkat dia. Chapter 1543. Bunuh Raja. Setelah hening sejenak, Kaisar Jinwu melambaikan pedang pembunuh, dan kemarahan mengguncang langit seperti orang gila. Kemarahan membuatnya kehilangan alasan Kaisar. Kata-kata itu tidak tersentuh. 8 orang kudus di sampingnya telah bergegas membunuh mereka secara berurutan, baik dengan mencubit kekuatan magis, memegang pedang atau menggunakan senjata sihir, masing-masing adalah pengetahuan. Serangan yang jatuh dari langit, Ye Chen berdiri diam, berdiri seperti patung. Kuartet tidak tahan untuk melihatnya lagi. Bahkan 8 orang suci besar terbunuh, bahkan jika mereka adalah biksu, kebanyakan dari mereka minum kebencian. Semua orang tampaknya melihat adegan berdarah Ye Chen yang tersebar oleh jiwa. Namun, pada saat ini, omelan Ye Chen menghilang tiba-tiba, dia menghilang, tetapi pangeran ke-8 Jinwu yang berada di luar Baizang muncul di tempat di mana dia menghilang. Ubah dunia, 8 orang suci besar Jinwu semuanya dihitamkan, dan langsung mengenali kekuatan sihir macam apa itu. Hanya saja kekuatan sihir yang terbunuh telah dipukul, dan sulit untuk memulihkannya. Mereka menyaksikan pangeran ke-8 Jinwu diledakkan menjadi abu terbang, dan bahkan jeritan diselamatkan, dan langsung menuju ke Huangquan. Bajingan, 8 dewa sangat marah, dan Kaisar Jinwu sangat marah, dan tiba-tiba melihat ke satu sisi. Setelah mengubah dunia dan mengubah posisi, pangeran ke-8 lewat, lalu Ye Chen berada di tempat pangeran ke-8 Jinwu berdiri sebelumnya, di belakang pangeran Jinwu. Ya, Ye Chen benar-benar di belakang pangeran Jinwu. Dia telah menyegel pangeran Jinwu dengan hukum terlarang. Jarinya telah ditekan ke belakang pangeran Jinwu, dan jari-jarinya masih melekat. Ini adalah misteri terhadap tubuh sejati Shen Shen. Hanya hatinya yang dibutuhkan. Dengan pikiran, pangeran Jinwu akan dimusnahkan. Inilah sebabnya dia meledakkan kutukan dari banyak orang sebelumnya, dan meninggalkan Kaisar ke-8 Jinwu sendirian, karena dia berdiri sangat dekat dengan pangeran Jinwu. Fakta-fakta juga telah membuktikan bahwa gelombang operasi ini masih sangat licin, dan semua orang tertangkap basah, termasuk para biksu dari kuartet, termasuk 8 pangkat suci suku Jinwu, termasuk Kaisar Jinwu, dan juga Pangeran Jinwu yang dikendalikan olehnya saat ini. Waktu tidak merespons. Siapa kamu? Pangeran Jinwu menggeram. Bahkan jika dia ditahan dan mungkin dibunuh kapan saja, dia masih tampak malu, karena dalam ingatannya, beberapa orang juga akrab dengan rahasia langit dan bumi yang bergerak dan menyebut nama itu, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa membantu membunuh orang. Semua orang telah memusnahkan rakyatku dan bertanya siapa aku. Ye Chen tersenyum pelan. Ketika kamu hanya ingin membunuh, kamu harus berpikir bahwa hari ini, hutang darah akan dibayar dengan darah. Bunuh, mereka semua harus membunuh. Pangeran Jinwu seperti anjing gila, menggonggong gila. Aku suka gas yang keras. Ye Chen mengangkat tangannya dan langsung merobek lengan Pangeran Jinwu.
Darahnya tipis, dan Jin Chanchan, setiap helai murni, setiap helai menyilaukan. Biarkan putraku pergi. Kaisar Jinwu sangat marah, dan pedang bergetar di tangannya. Dia tidak bisa mengendalikan pembunuhan. Semuanya diperhitungkan, tetapi Ye Chen bukan penguasa metode rahasia mengubah dunia. 100.000 biksu terperanjat. Kamu bisa membiarkan orang pergi dan mendapatkan uang tebusan. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman. Pangeran Jinwu akan membunuhnya, tetapi jika dia bisa menghabiskan sejumlah uang sebelum dia mati, dia tidak akan keberatan. Apakah kamu masih menginginkan uang? Kaisar Jinwu membunuh 8 Santo Agung Jinwu sebelum mereka berbicara. Semua mata memerah. Terlepas dari bahaya Pangeran Jinwu, giginya gatal melawan kebencian Ye Chen. Bagaimana dengan Pangeran Jinwu? Tidak, itu semua berbahaya baginya. Mereka gila, tidak rasional, dan apakah mereka memiliki pangeran di tangan mereka dan harus membunuhmu? Mereka begitu ceroboh sehingga mereka memprovokasi Kaisar Jinwu dan membunuhnya dalam satu langkah, tetapi tidak untuk membunuh Ye Chen, tetapi untuk menyelamatkan Ye Chen, dan kemudian menyelamatkan Pangeran Jinwu. 100.000 beku juga dimusnahkan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana bertarung. Orang-orang kudus Jinwu ingin membunuh, dan Kaisar Jinwu ingin melindungi. Apakah akan membunuh atau melindungi, siapa yang harus memesan? Para biarawan kuartet tampak agak pingsan, tetapi sebelum dan sesudah 3 saat, ia berubah menjadi gambar ini. Ketika para biarawan di kuartet muncul, Ye Chen juga diliputi oleh serangan yang luar biasa itu. Yu Chen juga tidak lain adalah Ye Chen, tenang dan tenang, tetapi pangeran suku Jinwu berteriak. Dia marah pada 8 orang kudus besar suku Jinwu, dia mengabaikan pangeran suku Jinwu sama sekali. Begitu tebusan dikatakan, kau akan menyerang, ini untuk membunuhku. Bajingan, bajingan, raungannya menghancurkan bumi, tetapi pada dasarnya tidak ada, menggantung. 8 dewa Jinwu harus menyerang atau menyerang. Setelah gelombang pengetahuan membunuh, mereka masih tidak yakin. Para dewa takdir juga telah keluar, karena takut tidak membunuh Pangeran Jinwu. Kamu sepertinya tidak menarik orang. Seringai Ye Chen terdengar di telinga Pangeran Jinwu, seperti kutukan sihir, dengan sihir, untuk membuat Pangeran Jinwu panik. Ye Chen mengabaikannya dan memindahkan jalan surgawi, menggenggam Pangeran Jinwu di satu tangan, dan langsung mengenai lubang hitam. Gemuruh terdengar, seluruh puncak gunung runtuh, awan bergulung dan kekacauan itu sangat kacau. Ketika asap menyebar, Ye Chen dan Pangeran Jinwu menghilang, dan asap itu menghilang. Kaisar Jinwu sangat marah, dan matanya merah, menatap Santo Agung Jinwu, siapa yang membuatmu menyerang? Tuanku memaafkanku, aku terlalu marah untuk menunggu. Dibandingkan dengan Kaisar Jinwu, ketika mereka marah, mereka memiliki kesenangan yang lebih besar. Anak-anak dan cucu mereka banyak meninggal karena Pangeran Jinwu. Sekarang pemakaman Pangeran Jinwu adalah balas dendam. Kaisar Jinwu memuntahkan darah, itu adalah amarah, dan matanya ternoda, dan dia hampir jatuh. Rasa malu yang besar, rasa malu yang aneh dan rasa malu yang sangat besar. Semalam, begitu banyak kelompok etnis terbunuh dan semua cabang Jinwu hancur. Sekarang untuk menebus orang, biayanya entah bagaimana, tetapi mereka menebus sekelompok orang yang mati. Apa yang membuatnya paling marah adalah bahwa pangeran favorit dan paling sombongnya, kaisar masa depan suku Jinwu, juga dilipat hari ini. Suku Jinwu telah menderita kerugian besar dan juga dipermalukan. Dia marah, dia benci, dan dia juga menyesal bahwa dia seharusnya tidak memaafkan pembunuhan sewenang-wenang Pangeran Jinwu akhir-akhir ini, menyebabkan begitu banyak musuh dan membawa begitu banyak masalah yang menyedihkan ke suku Jinwu. Kesusahan diprovokasi oleh pangeran, tetapi akarnya dapat ditemukan, dan ayahnya dan kaisar tidak dapat menyalahkannya. Ada reinkarnasi di surga, dan siapa yang pernah selamat dari Changtian? Pertunjukan berakhir. Orang-orang kuartet mundur, terus-menerus mencemooh. Nenek moyang keluarga Ye tidak pernah berencana untuk pergi sejak mereka datang. Sekarang layak menarik begitu banyak orang ke jalan. Pangeran suku Jinwu juga dianggap layak. Banyak orang mencibir. Dia adalah sialan. Yang paling disalahgunakan adalah suku Jinwu. Atas kejahatannya, dia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Permainan besar ini, pencuri itu luar biasa. Kaisar kera kecil dan yang lainnya bersembunyi dalam gelap menyeringai. Nilai 90 juta bunga, indah dan kering, 7 tembakan tua, dan dia mendominasi. Fakta bahwa ia masih memiliki 6 mata peri benar-benar merupakan kecelakaan bagi lelaki tua itu. Raja Peacock Daming di sisi lain berbalik perlahan, dan ia tidak memiliki sesuatu untuk berlari untuk menonton pertunjukan, dan ia melihat ekor dari awal. Sebelum pergi, mulutnya tersenyum dengan makna yang dalam. Kaisar Jin Wuhuang tidak bisa melihat mereka, tetapi dia adalah seorang kaisar yang jelas. Ye Chen adalah orang yang menerima tebusan hari ini. Selain itu, Ye Chen belum terbunuh, tetapi telah melarikan diri. Dia menggunakan putaran abadi teknik terlarang surgawi, membawa Pangeran Jinwu ke dalam lubang hitam bersama-sama, dan lolos dari pembunuhan suku Jinwu. Sampai hari ini, dia telah memahami mengapa Ye Chen bisa masuk dan keluar terlepas dari pesona keluarga Merak. Ada hukum anti langit dari jalur surga roda surgawi, dan semua pesona ditampilkan. Seperti dia, ada banyak kerajaan semu, seperti Raja Kirin dan Xuanwu dan Suzaku.
Ketika mereka pergi, ekspresi mereka sedikit lebih menarik. Raja Merak dapat melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dan mereka dapat melihat sendiri bahwa Ye Chen masih hidup. Berita itu memang membingungkan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.